Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kang Riz Tutorial. Kali ini kita melanjutkan video sebelumnya. Sebelumnya kita sudah berhasil menginstal program LocusJIS. Nah, ingat di video sebelumnya bahwa untuk menjalankan LocusJIS ada 3 aplikasi yang diinstal, yaitu LocusJIS, LocusMap, LocusMap Tweak. Nah, selanjutnya apabila sudah terinstall, Anda cukup membuka aplikasi LocusJIS aja. Jadi Anda tinggal mengklik LocusJIS. Silakan diklik LocusJIS-nya. Nah, sebelum kita lebih jauh membuat ke layar baru atau membuat peta, mari kita mengenal tampilan LocusJIS dan menu apa saja yang biasa tampil di depan. Mari kita mulai dari pojok kiri atas. Nah, di pojok kiri atas itu ada garis 3. Anda klik dengan tangan Anda. Nah, itu akan muncul beberapa menu. Di antaranya ada menu project, measuring, layers, GPS kompas, ada map manager, ada GPS device manager, ada my subscription, ada logo store, ada backup manager, ada setting, ada about aplikasi, dan rate it. Nah, yang pertama di menu project, Anda coba klik. Nah, ada terlihat 2 project, yaitu Power Network dan Tree Monitoring. Ini adalah project bawaan dari LocusJIS. Jadi kalau pertama kali install, isinya layer di dalam project itu banyak. Tapi biasanya kita setelah install 2 project ini, isinya kita kosongkan atau kita hapus dan kita sisakan 1 layer peta aja. Oh ya, supaya ada gambaran pemahaman, jadi project itu ibaratnya rumah tempat kita bekerja, menyimpan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan pembuatan peta di dalam LocusJIS. Nah, jadi tadi ada 2 project, yaitu Power Network dan Tree Monitoring. Nah, nama itu bisa kita ganti. Misalnya Power Network kita ganti menjadi pengukuran desa, atau pengukuran desa atau desa apa namanya, atau sesuaikan dengan nama kerjaan kita. Hal yang kedua yang perlu diketahui yaitu bahwa di versi gratisan kita cukup memanfaatkan 2 project tadi untuk kerjaan kita. Nah, jika kita ingin membuat project baru itu bisa, tapi nanti isi layernya itu terbatas hanya 4 layer aja. Kalau lebih dari itu kita harus berbayar. Jadi kalau pemetaan kita komplek, pastinya perlu lebih dari 4 layer peta. Misalnya kita perlu layer titik, layer berupa garis, layer poligon, layer citra. Nanti misalnya di layer poligon juga kita bisa banyak, ada poligon untuk bidang, poligon untuk kawasan hutan, poligon untuk desa, poligon untuk kecamatan, atau hal lain yang memang kita perlukan. Nah, tapi tenang, dengan 2 project tadi, Power Network ataupun Tree Monitoring, dari bawahnya itu kita bisa membuat banyak layer pekerjaan. Nah, kemudian berikutnya yaitu kembali lagi ya, atau ada menu measuring. Nah, menu ini itu untuk mengukur panjang dan juga luasan secara instan ya di dalam layar LocusJIS. Sebagai contoh kita klik ya layar measuring, menu measuring. Nah, ini misalnya di dalamnya kita mau mengukur luasan peta ini, tinggal klik ini misalnya pakai screen center, kemudian kita geser ujungnya, klik screen center, kemudian kita ujungnya ini lagi klik screen center, kemudian klik lagi screen center. Nah, lihat di pojok kiri atas tertulis bahwa panjangnya itu ada 131,2 meter, kemudian luasannya kalau itu menjadi poligon tertutup itu menjadi 1917 meter persegi. Itu demikian. Nah, kita bisa kembali ya. Itu sebagai contoh awal aja. Kembali lagi ke menu tadi. Nah, kemudian kaitannya dengan layer. Yang ketiga ada layer.
Anda bisa klik layernya. Nah, jadi layer ini dapat diartikan sebagai lapisan data yang mewakili setiap objek yang dipetakan. Misalnya ada layer berupa titik, garis, poligon, atau citra satelit, atau data raster. Nah, sebagai contoh di Power Network ini, saya sudah contohkan ada dua itu masing-masing berupa peta citra ya, ada citra satelit. Nah, nanti akan kita tambahkan layer-layer lainnya untuk membuat bidang tanah atau bidang lainnya. Jadi sederhananya, layer itu kelompok data yang sejenis atau file data yang sejenis dari objek yang kita petakan. Oke, kita lanjut dulu kembali ke tadi, yaitu menu berikutnya itu ada menu GPS. Anda klik menu GPS. Nah, di menu GPS ini itu berisi informasi terkait dengan satelit, penangkapan satelit kita. Satelit. Jadi sebagai kita ketahui bahwa Locusis ini kita merupakan pemetaan berbasis Android dan juga terkombinasi dengan sistem GPS. Nah, di menu ini kita bisa lihat ada menu tentang informasi satelit, konstelasi satelit yang ada di atas kita, kemudian ketinggian kita, ada ketelitian akurasi, sebagai contoh itu 1,7 meter, kemudian ada ketelitian akurasi vertikalnya 26 meter. Nah, kemudian ada juga jumlah satelit, ada 68, kemudian tertangkap 21, kemudian posisinya GPS single, tidak fix, dan informasi lainnya. Kemudian di tab menu berikutnya yaitu ada kompas ya. Nah, kompas ini menunjukkan arah utara selatan timur barat ya, yang aktif ya, jadi kita bisa tahu posisinya. Kemudian yang berikutnya yaitu kita kembali ke menu ya. Itu ada menu My Subscription. Jadi kalau kita mau pakai Locusis berbayar, Anda tinggal masukin kodenya di sini. Kalau Anda klik di 3 titik di sebelah kanan, itu ada bisa masukin insert kode pembayaran. Jadi karena kita memakai yang gratisan, lupakan ini, kita nggak perlu. Kemudian yang di bawahnya itu ada Locus Store. Locus Store ini tempat kita membeli file-file berbayar terkait Locusis. Tapi karena kita nggak mau beli juga, maka lupakan ya. Oke, kemudian yang berikutnya yaitu ada Backup Manager. Nah, kalau kita klik Backup Manager, itu ada settingan terkait backup dari program kita ini. Nah, ada settingan paling atas itu ada automatic, ada manual, kemudian ada restore. Nah, kalau kita klik automatic, itu kalau kita ada settingan di enable atau di unable, jadi tidak. Nah, kalau enable berarti kita bisa membackup program Locusis ini. Nah, frekuensinya kita bisa atur, apakah setiap 6 hari sekali atau berapa tergantung kita, dan kemudian berapa jumlah file yang kita backup. Oke, nanti kita kembali aja dulu. Itu ada di Backup Manager. Kemudian ada di selanjutnya yaitu ada di menu Setting. Nah, menu Setting ini berkaitan dengan segala hal pengaturan dalam Locusis, baik berkenaan dengan satuan, jarak, luas area, kecepatan, kemudian GPS sensor, tampilan peta, tracking GPS, dan banyak lagi. Nanti ini kita perlu membahas tersendiri. Nah, kemudian kita kembali. Nah, yang berikutnya yaitu About Earth atau Help Desk. Nah, ini yang terakhir ini penting, menurut saya sangat penting juga. Itu memang di dalam, kalau kita klik dalamnya ada aplikasi info, kemudian yang terkait dengan link-link yang berkaitan dengan Locusis, baik itu Facebooknya, Twitternya, websitenya, ataupun emailnya, dan user guide. Nah, tapi yang tidak kalah penting yaitu terkait dengan info aplikasi. Di paling atas ada app info, Anda klik. Nah, hal yang paling penting yaitu Anda lihat di Locusis di paling bawah atau di detail, itu ada Main Directory. Nah, ini adalah direktori tempat menyimpan file-file Locusis yang ada di HP kita.
Nah, jadi nanti setiap HP itu akan berbeda tempat penyimpanannya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui di mana lokasi penyimpanan file-file kita ini. Nah, jadi kita penting. Jadi Anda harus ingat ya. Jadi adanya tadi saya bilang di About App, Anda klik, kemudian di App Info. Nah, di bagian bawah itu My Directory, seperti itu. Kenapa penting? Biasanya kita penting ketika akan mengcopy file dari komputer ke lokus disk ataupun sebaliknya. Dari lokus disk kita akan pindahkan ke komputer. Hal ini biasanya kita menambahkan file-file save file peta ya ke lokus disk kita. Jadi kan misalnya kita perlu layar jalan, perlu layar kawasan hutan, perlu layar batas administrasi, desa, kecamatan. Nah, tentunya akan lebih mudah ketika kita memasukkannya dalam lokus disk melalui Explorer di komputer. Jadi kita harus tahu tempat penyimpanannya. Jadi kita harus tahu rumahnya di mana itu lokus disk, seperti itu. Nah, untuk sementara itu baru bagian pojok kiri atas ya. Nanti kita akan lanjut ke bagian menu lainnya.